Oke, sudah? Ini sebenarnya yang gabung masih 17 ya. Tapi kita mulai saja ya, supaya waktunya bisa efisien. Nanti yang belum bergabung bisa kita, udah record ini? Sudah ya? Oke. Baik. Di buku terakhir kita latihan. Kemudian page 16. Nah, ini page 16. Oke. Coba open your book at page 16. Ya, oke. Sudah? Kalau kamera sorry, speakernya off dulu. Masih ada yang masih belum off speakernya, tolong Raihan off-kan speakernya. Ya, oke. Di page 16 itu ada latihan itu merupakan latihan melengkapi kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, makanya Mrs. akan jelaskan bentuk kalimatnya supaya saat nanti mengerjakan latihan tersebut, you understand, kamu paham. Baik, perhatikan ya penjelasan Mrs. Oke. Nah, Mrs. akan jelaskan ini. Dalam bahasa Inggris ada beberapa kalimat yang akan kita pelajari. Pertama itu present tense yang sudah Mrs. jelaskan juga di kelas 5. Ya. Present tense-nya dibagi 2. Yang pertama nominal, yang kedua verbal. Ya, nominal ini kalimat yang tidak memiliki kata kerja atau non-verb. Non-verb, ya, non-verb itu maknanya tidak memiliki kata kerja. Sedangkan verbal memiliki kata kerja. Bentuk kalimat nominal itu diawali dengan subjek. Subjek itu bisa subjek tunggal, subjek jamak, ya. Kita mulai dengan subjek tunggal dulu atau singular. Singular, ya. SL. Oke, subjek singular. Singular itu artinya subjek tunggal. Ya, subjek tunggal itu ada apa saja? Nanti kita jelaskan lagi. Oke. Setelah subjek ditambah to be. Ya. To be itu ada 3 dalam present tense. Ada am, ada is, ada are. Nah, ini to be ya. To be itu perangkai kalimat. Kalimat yang tidak mengandung kata kerja itu wajib menggunakan to be ini. Setelah to be, baru selain kata kerja, apa saja kata selain kata kerja? Ada noun. Apa itu noun? Kata benda. Ada adjective. Udah pernah kenalkan semua ini ya. Ada complement. Complement itu keterangan. Ya. Jadi dalam kalimat nominal ini yang tidak memiliki kata kerja, formulanya atau bentuknya itu diawali dengan subjek singular. Ini subjek ya. Subjek singular. Subjek singular itu apa saja? Ada she, he, it atau benda tunggal. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan ditambah to be. To be itu ada 3 dalam present tense. Ya, dalam present tense to be ada 3. Yaitu am, is, are. Ya, sorry. Ini subjeknya belum singular ya, subjek saja dulu. Nanti kita bagi lagi. Ya, to be ada 3, am, is, are dalam present tense. Sudah? Kemudian ditambahkan noun, adjective atau complement.
noun kata benda, adjektif kata sifat, komplement kata keterangan. Baik, sekarang kita pecah kalimat ini menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu adalah subjek singular, ya. Subjek singular atau tunggal. Apa saja tunggal itu? Subjek tunggal itu ada she, he, it, and, dan satu orang ya, one person atau satu benda. Intinya subjek ini subjek tunggal. Tunggal itu kan satu, hanya satu ya. Apakah benda, apakah orang itu jumlahnya satu saja. Nah, ini berarti subjek singular. Oke, sudah ya. Ini tadi kan subjek singular. Ini tadi pertanyaan subjek. Oke. Untuk subjek singular atau tunggal, to be-nya kita gunakan adalah to be is. Is ya. Ingat, to be-nya hanya is digunakan untuk subjek tunggal. Oke? Nah, selanjutnya kalimatnya ditambah dengan noun, adjektif, atau komplement tadi. Oke? Yang kedua, bentuk dari nominal ini kelompok subjek jamak atau plural. Subjek jamak atau plural. Nah, kalau jamak itu sudah berarti banyak ya. Apa saja subjek jamak itu kata gantinya itu selain she, he, it. Ya, ada you, they, we. Ya. Kemudian more than one. Artinya apa more than one ini? Benda atau orang yang lebih dari satu jumlahnya. Nah, ini disebut subjek plural atau jamak. Oke, sudah subjek. Kemudian ditambah to be-nya. Untuk to be subjek jamak, ini kita gunakan are. Kalau tadi to be subjek tunggal itu is, to be subjek jamak are, kemudian dilanjutkan ditambah noun, adjektif, atau komplement. Ya, untuk bentuknya tetap sama, hanya kita bedakan sesuai penggunaan subjeknya. Nah, ini sesuai penggunaan subjek di sini. Subjek tunggal menggunakan to be is, ya. Subjek jamak menggunakan to be are. Bagaimana untuk am? Ada to be am tadi ya. Oke. Ntar to be am itu digunakan hanya untuk kata ganti I. Ingat, hanya untuk kata ganti I dalam kalimat nominal. Nah, yang harus kamu betul-betul pahami, dalam kalimat itu ada pengaruh penggunaan subjek dengan to be di sini. Ya, jadi tidak bisa sembarangan to be digunakan karena sudah ada rumusnya. Nih, subjek singular menggunakan to be is, subjek plural menggunakan to be are. Oke, untuk am ya masih ada. Untuk to be am itu untuk apa, Miss? Karena belum digunakan. Bagus. To be am itu digunakan hanya untuk subjek kata ganti I. Ya, I berarti to be-nya am. Ya. Am. Kemudian noun, adjektif, komplement. Ya, ini dia. Oke, ini harus dipahami ya. Mudah-mudahan paham, insya Allah mudah ini. Ya, jadi untuk to be I ini, khusus untuk I ini, kita gunakan
Untuk subjek, subjek I ini kita gunakan to be am. Ini am. Jadi am ini hanya bisa digunakan untuk subjek I, tidak bisa untuk subjek singular atau plural yang lain. Oke, ini khusus untuk nominal, sentence atau non-verb, ya, kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Baik. Kita lanjut ke kalimat, bentuk kalimat verbal. Verbal sentence. Bagaimana dengan verbal sentence? Verbal sentence, dia memiliki rumus subjek, sama ya. Jadi dalam kalimat itu pasti ada pelakunya yang disebut subjek. Itu subjek. Kemudian verb. Verb ini kata kerja. Ya. Nah, di sini bedanya antara nominal dan verbal tadi. Jadi nominal itu tidak memiliki kata kerja, di verbal ini harus menggunakan kata kerja pertama. Oke. Ya. Kemudian objek. Objek ini yang dikenai oleh pelaku, ya. Jadi ada pelaku, ada korban. Objek ini merupakan korban, misal seperti itu. Ya, misalnya saya makan roti. Saya itu subjek, makan itu kata kerja atau verb, roti adalah objek. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk verbal sentence-nya ini juga dikelompokkan lagi ke dalam subjek yang dijelaskan di nominal tadi, ya. Jadi dalam kalimat bahasa Inggris ini subjek yang berbeda itu berbeda pula dia rumusnya. Oke, kita jabarkan ya. Oke, pertama subjek singular. Singular. Nah, sudah tahu ya subjek singular tadi apa saja, enggak perlu dijelaskan lagi. Langsung ditambah apa lagi, Miss? Verb-nya. Verb. Nah, ini untuk subjek singular, di sini yang berubah adalah kata kerjanya. Kata kerjanya seperti apa, Miss? Ditambah S atau IS. Ah, yang seperti apa itu, Miss? Sudah Miss pernah jelaskan di kelas 5. Nanti catatannya kamu buka lagi, ya. Verb-nya itu harus ditambah S dan IS untuk subjek singular. Oke, kemudian ini objek tadi. Ya. Nah, ini untuk kalimat positifnya. Jadi ada kalimat itu macam-macam. Namanya ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Positif itu maksudnya apa? Kalimat yang tidak memiliki kata tidak. Ya. Artinya kalimatnya positif. Jadi tidak ada kata tidaknya. Atau tidak mengandung kata tidak gitu ya. Oke, sekarang kalimat negatifnya gimana, Miss? Subjek. Disingkat lagi ya, karena kan dari atas sudah dijelaskan. SSL ini subjek singular artinya ya. Bagaimana negatifnya? Plus. Nah, ini yang harus diingat. Kalau untuk subjek singular, untuk membuat kalimat negatifnya, SSL atau subjek singular plus does not. Does not plus objek. Objeknya singkat dari O saja ya, karena kan sudah ada di atas. Oke, sekarang kalimat kita membuat kalimat tanyanya. Pindahkan does-nya itu tadi ke depan. Does plus subjek singular plus objek. Ya, beri tanda tanya. Sekarang kita buat dalam bentuk kalimatnya. Oke.
Kita ambil salah satu subjek she. Ya, kata ganti she kita ambil. She. Nah, kita ambil salah satu kata kerja. Misalnya go. Pergi, itu kan kata kerja ya. Atau memiliki aja. Has ya. Has. She has. No, sorry. Kalau has nanti you tak harus dipahamkan lagi. Oke. Go saja, go. Go. Kita tambah es, goes. Ya. She goes to school. Nah, ini sudah subjeknya she, subjek singular. Kata kerja atau verbnya go ditambah is. Kenapa ditambah is? Hanya ada aturan yang sudah Mrs. jelaskan kelas 5. Buka lagi catatannya mengenai perubahan kata kerja ya. Oke, ini sudah menjadi kalimat yang lengkap. She goes to school. Ya. Ini kita bentuk dari rumus ini tadi. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya kalimat negatifnya. Subjeknya tetap sama kita buat she. Tambah apa tadi? Does. Not. She does not go. Oh, sorry, ini berarti ada yang ketinggalan ya, Nak. Sorry, maaf. Ini verbnya ketinggalan. Verb. Baru objek. Akan harus pakai kata kerja dia. She does not go. Verbnya kembali ke verb pertama. Ini verb pertama juga tapi ditambah. She does not go to school. Nah, tahu perbedaan dengan di atas ya. Okay. The next sentence. Interrogatif atau kalimat tanya. Apa tadi? Does. Subjeknya she. Nah, ini ketinggalan verbnya. Verb plus oh. Does she go to school? Dari tanda tanya karena dia kalimat tanya. Oke, does she ya, subjek singularnya she kita ambil, verbnya verb one, kembali lagi ke verb one. Kenapa go, Miss? Kenapa tidak goes? Karena ini sudah ada does. Sudah ada does. Ya, maka kata kerjanya kembali lagi ke kata kerja semula yang tidak ditambah s atau is. Gitu ya. Ini untuk kalimat yang mengandung kata kerja atau verbal sentence. Ya. Oke. Ya, ini yang perlu diperhatikan di verbal sentence adalah perubahan kata kerjanya sesuai dengan subjek singular. Oke, ini baru subjek singular. Ya. Kelompok kedua subjek pluralnya. Ya. Gimana dengan subjek pluralnya, Mrs.? Kami silakan di sini. Kalimat positif. Subjek plural. PL itu plural ya. Ditambah verb one plus object. Ini mudah ini kalau untuk subjek plural atau subjek jamaknya. Kata kerjanya tidak ada yang berubah. Kata kerjanya kata kerja asli. Go-nya misalnya tidak menjadi goes ya. Mudah ini. Makanya yang perlu diingat nanti yang singular tadi. Objek. Ini pakai do.
Do not. Plus verb. Oke, untuk interrogatif atau kalimat tanyanya, subjek plural. Sorry. Do-nya ya diturunkan. Do plus subjek plural plus verb 1 plus object. Oke. Sekarang kita buat dalam bentuk kalimat lengkapnya seperti ini. Oke, kita ambil subjek plural, kata gantinya contohnya they. They, verbnya tetap go. Go to school. Nah, ini go-nya tidak ada perubahan ya. Nah, ini mudahnya kalau subjeknya plural. Oke. They. Nah, ini tambah do and not. Do not. Kata kerja go to school. Oke. Untuk kalimat tanya atau interrogatifnya adalah do. Dipindah ke depan. Do, subjeknya plural, they. Kata kerja go to school. Did they go to school? Oke. Ini bentuk-bentuk kalimat yang present tense yang akan kita ulang-ulang di kelas 6 ini. Ya, di kelas 5 sebenarnya sudah, mungkin ada juga yang sudah paham, tapi tetap Mrs. Jelaskan lagi supaya kamu lebih matang. Ya, nanti untuk perubahan kata kerja yang subjek singular, kamu buka lagi bukunya ya. Ada catatannya di kelas 5, buku kelas 5. Oke. Jadi sekarang perhatikan buku halaman 16-nya. Oke. Halaman 16-nya itu ya. Di sini kan kalimatnya rumpang atau kalimat yang dihilangkan salah satu kata. Ya, kamu tugasnya complete, melengkapi. Ya, di sini kamu diminta melengkapi kalimat ini. Nah, itu tadi Mrs. jelaskan supaya nanti kamu mampu bisa paham untuk melengkapi kalimat pada latihan ini. Oke, coba sekarang perhatikan buku halaman page 16. Oke. Fill in the blanks with the verb in the table. Ya. Isilah kalimat kosong itu dengan kata kerja in the table. Kata kerja yang ada dalam tabel. Jadi di sini sudah ada soal, ada tabel yang disiapkan berisi kata kerja yang harus kamu isi untuk melengkapi kalimat yang rumpang tadi atau kosong. Oke. Number one itu sudah diisi, sudah diberi contohnya. Isinya adalah to be am. To be am. Kenapa isinya to be am? Kita lihat kalimatnya. Hello, my name is Tiara Nadia. I titik atau blank kosong from Bima. Kembali lagi kita ingat penjelasan Mrs. tadi tentang kalimat. I untuk present tense itu to be-nya hanya bisa am. Maka di sini to be am menjadi jawabannya. Understand? Mudah-mudahan paham. Oke, number 2. Mrs. berikan 2 contoh. Ya, Miss tambahkan contoh. Number 2, second, nomor 2. It titik a city
Sumbawa Island, Nusa Tenggara Barat. Oke. It tadi merupakan subjek dari singular atau plural. Lihat lagi di penjelasan tadi ya. It merupakan subjek singular. Maka to be yang diisikan di sana adalah is. Coba lihat di tabel apakah ada is di sana? Ada di kotak nomor 2. Oke? Ya, mudah-mudahan paham. Oke, Mrs. buka sesi pertanyaan sebentar. Mudah-mudahan masih ada waktunya. Oke, silakan dibuka mikrofonnya. Buka mikrofon. On speaker please. On speaker. Kalau ada yang bertanya silakan. On speaker ya. PR-nya ada Mrs. Oke sayang, PR-nya itu tadi kalimat ini sayang yang di halaman 16. Kamu lanjutkan. Kan nomor 1 sudah ada contoh. Nomor 2 Miss kasih juga tadi contoh. Silakan lanjutkan number 3 until 10. Number 3 until 10. Running baterainya. Ya. Jadi number 3 apa sayang? Di buku latihan. Ya, buku tulis saja. Jawabannya saja. Khawatirnya kalau di buku cetak nanti lama kamu nggak bisa ngerjakan. Oke? Miss, Ya. yang PR tuh halaman 16 1 sampai 10 aja atau halaman 17 yang Iya, apa tuh juga, Miss? Ya, 17 juga selesaikan. Jadi PR-nya 16 until 18 ya. 16 yang ya, yang hot juga. ya. Itu juga, Miss. Yang mana? Yang developing house itu juga. Yang hot, Yes. Ya, developing Oke, hot juga. Ya. Ya, Any Miss. question more? Ada pertanyaan lagi? Any question more? No. No. Oke, alhamdulillah. I wish all of you ya, Desya. Kapan dikumpulnya, Miss? Iya, Miss. Bareng dengan jadwal wali kelas. Kapan wali kelas jadwalnya silakan bersamaan dengan itu dikumpul ya. Ya, Miss. Oke. Oke. Any question more? Ada lagi? Cukup? Enough? No question? No. No. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I wish all of you will understand what I explain. Ya. Semoga paham dengan yang Miss jelaskan. Nanti recordnya insya Allah Miss kirim juga di WA group and summary tugas ya. Any question? Raihan? Ya, Raihan? Tentang Al-Quran hadis berlanjut sekarang, Mrs. Oh, nanti tunggu informasi dari gurunya ya. Kita lihat WA nanti ya, Naya. Belum tahu Miss lagi. Oke, sayang. Nggak ada lagi pertanyaan ya? No question ya? Okay, time is over. Waktu juga sudah habis. Thank you for your attention. I'm so sorry for my mistake. See you for next meeting. Jawabnya apa? See you. See you too. Kok tidak ada yang jawab? Baik. Okay, I close this meeting. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.